Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 8 ingin mempresentasikan hasil dari materi yang kami kumpulkan terkait dengan pendekatan untuk menumbuhkan budaya dalam pemasaran. Pemasaran yang efektif tidak bisa dilepaskan dari pemahaman akan budaya tempat konsumen itu berada. Budaya bukan hanya tentang adat istiadat atau simbol tradisional, tetapi juga mencakup keyakinan, nilai-nilai, tujuan hidup, sikap, serta perilaku kolektif masyarakat. Pendekatan budaya dalam pemasaran bertujuan untuk menumbuhkan hubungan yang dalam dan bermakna antara produk, konsumen, dan lingkungan sosialnya. Kandungan budaya sering tercermin dari produk material dan ekspresi simbolik yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat, seperti pakaian, makanan, musik, desain rumah, atau iklan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen budaya yang mendalam dan seringkali tidak disadari, tetapi menjadi bagian penting dari identitas kelompok. Seperti contohnya itu yang pertama, desain kemasan makanan tradisional bisa menunjukkan nilai estetika lokal. Contoh yang kedua yaitu lagu untuk nada lokal dalam iklan dapat menyentuh sisi emosional bagi masyarakat setempat. Sedangkan penelitian lapangan atau field research melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan masyarakat, pemasar ini memperoleh pemahaman tentang reaksi emosional, kognitif, dan perilaku nyata konsumen dalam konteks sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menangkap nilai-nilai budaya secara otentik dari perspektif konsumen, bukan hanya dari asumsi luar. Metode yang digunakan itu ada 3, yang pertama yaitu observasi partisipatif, yang kedua wawancara mendalam, yang ketiga yaitu studi etnografi. Contohnya yaitu bagaimana mengamati keluarga dalam menikmati makanan bersama saat hari besar keagamaan bisa membantu merancang iklan yang lebih personal dan relasional. Budaya ini bersifat dinamis. Makna budaya berpindah dari satu konteks ke konteks lain melalui peran berbagai institusi, antara lain yaitu agama, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Cara transfer makna budaya ini ada 2. Yang pertama yaitu transfer dari lingkungan budaya ke produk, dan yang kedua yaitu transfer dari produk ke konsumen. Untuk transfer dari lingkungan budaya ke produk ini, pemasar memasukkan unsur budaya seperti simbol, nilai, cerita lokal ke dalam produk atau pesan pemasaran tersebut. Seperti contoh, minuman kemasan yang menggunakan gambar upacara tradisional lokal untuk meningkatkan kedekatan emosional. Dan cara transfer makna yang kedua yaitu transfer dari produk ke konsumen. Hal ini tuh konsumen mencari produk yang mengandung makna budaya mencerminkan identitas dari nilai personal mereka itu sendiri. Untuk contohnya yaitu anak muda membeli sneakers bermerek karena ingin diasosiasikan dengan gaya hidup global dan berjiwa bebas. Yang selanjutnya itu tentang makna budaya dalam produk. Maksudnya makna suatu produk itu bisa bervariasi tergantung konteks budaya. Satu produk bisa memiliki makna yang berbeda di berbagai tempat. Nah, maksud dari kalimat ini yaitu produk itu memiliki makna yang berbeda-beda tergantung budayanya. Nah, juga produk itu dipengaruhi oleh kebiasaan, nilai, dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti susu. Di negara berkembang, susu sering dilihat sebagai sumber nutrisi penting, sedangkan di negara maju, susu bisa jadi simbol gaya hidup sehat dan bergizi. Begitu juga dengan kopi instan. Di kota-kota besar, kopi instan dianggap praktis dan modern. Namun, di daerah yang lebih menghargai tradisi, kopi instan mungkin dianggap kurang berbudaya dibandingkan kopi tradisional yang dibuat secara manual. Nah, singkatnya, apa yang dianggap baik atau buruk pada suatu produk sangat bergantung pada budaya masyarakat yang mengkonsumsinya. Materi yang terakhir yaitu nilai inti. Nilai inti adalah tujuan hidup abstrak yang memandu perilaku masyarakat. Pemasar harus memahami dan menyesuaikan produknya dengan nilai-nilai ini. Contoh nilai inti yaitu yang pertama kebersamaan keluarga, yang kedua yaitu kesuksesan pribadi, yang ketiga religiusitas, dan yang keempat yaitu kemandirian. Contoh dari produk dan nilai inti yaitu nilai kebersamaan, contohnya yaitu makanan keluarga. Nilai status dan kemandirian yaitu contohnya gadget yang canggih.
Perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi pemasaran. Yang pertama yaitu tekanan pada kualitas. Konsumen semakin memilih produk berdasarkan kualitas, keamanan, dan keawetan, bukan sekedar harga yang murah. Yang kedua yaitu perubahan peran wanita. Wanita kini menjadi pengambil keputusan ekonomi utama, mempengaruhi cara memasarkan produk rumah tangga, keuangan, hingga teknologi. Yang ketiga yaitu perubahan struktur keluarga. Keluarga inti seperti ayah, ibu, anak semakin mendominasi dengan waktu interaksi yang terbatas. Produk yang mendukung efisiensi dan kedekatan keluarga semakin dicari. Yang keempat yaitu sikap terhadap kerja dan kesenangan. Masyarakat mulai menyeimbangkan antara pekerjaan dan hiburan. Produk yang memberikan pengalaman menyenangkan menjadi pilihan. Yang kelima yaitu peningkatan waktu senggang. Waktu luang membuka peluang pemasaran di sektor hiburan, hobi, wisata, dan edukasi informal. Yang keenam, pembelian impulsif. Didorong dengan media sosial dan e-commerce, banyak pembelian dilakukan secara spontan, visual menarik, dan promosi cepat jadi kunci. Dan yang terakhir yaitu hasrat akan kenyamanan. Produk yang mudah diakses, mudah digunakan, dan nyaman digunakan menjadi prioritas utama dalam gaya hidup cepat saat ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.